Apa itu saluran pernapasan? Saluran pernapasan atau tractus respiratoris adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas dalam proses pernapasan. Sistem pernapasan bagian atas. Beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian atas antara lain adalah: yang pertama adalah rongga hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Yang kedua, sinus. Sinus adalah rongga berisi udara di dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup, dan memiliki peran dalam mengumpulkan udara yang masuk dari hidung atau mulut untuk diteruskan ke trakea. Yang ketiga yaitu laring. Laring adalah ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Sistem pernapasan bagian bawah. Beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian bawah antara lain adalah: salah satunya bronkus kiri dan kanan, yang merupakan cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus ini memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronchiolus. Kemudian paru-paru. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu diafragma adalah otot pernapasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernafasan. Ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke dalam paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, dan kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Kemudian, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Gangguan saluran pernapasan. Pertama, asma. Asma bisa berlangsung dalam jangka panjang dan disebabkan oleh peradangan atau penyempitan saluran pernapasan. Keluhan yang dirasakan biasanya adalah sesak napas, nyeri dada disertai batuk-batuk dan bengek. Asma bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari alergi dingin, paparan debu, asap rokok, bulu binatang, kelelahan maupun stres. 2. Pneumonia atau radang paru-paru adalah gangguan pernapasan yang dipicu oleh virus atau bakteri sehingga menimbulkan infeksi atau peradangan pada organ paru. Gejala umum pneumonia yang dirasakan penderita adalah sesak napas, batuk-batuk, dan demam. Ketiga, bronkitis adalah penyakit pernapasan yang diakibatkan oleh infeksi pada saluran paru-paru. Bronkitis bisa disebabkan oleh faktor seperti kebiasaan merokok,
tidak mendapat vaksin influenza atau pneumonia, kontak dengan debu, bahan kimia berbahaya, dan lain sebagainya. Nomor 4, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan penyakit yang menyerang organ saluran pernapasan dari hidung sampai paru-paru. Penyebab utamanya biasanya adalah virus atau bakteri yang menyebar lewat udara. Gejala yang umum dirasakan adalah demam, batuk-batuk, sesak napas, sakit kepala, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, dan sampai nyeri otot. 5. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah jenis penyakit yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernapasan. Penyebabnya bisa karena paparan asap rokok, baik perokok aktif maupun pasif, polusi udara, debu, atau asap pembakaran kimia dalam jangka panjang. Gejala yang muncul biasanya berupa sesak napas, mengi, batuk berdahak, kelelahan, nyeri dada, penurunan berat badan, sampai pembengkakan di area tubuh tertentu. 6. Kanker paru-paru. Penyakit ini muncul karena faktor genetik, paparan bahan kimia berbahaya, atau kebiasaan merokok. Perokok pasif juga sama berisikonya mengidap kanker paru-paru. Gejala kanker paru-paru adalah sesak napas, batuk kronis disertai darah, suara serak, tubuh lemas, nyeri dada, serta berat badan yang turun secara drastis. Obat-obat saluran pernapasan. Yang pertama yaitu dekongestan sistemik, contohnya pseudoephedrine. Untuk vasokonstriksi pembuluh darah mukosa, menurunkan kongesti hidung. Kontraindikasi, hipertensi, pasca infark miokard dan hipertiroid. Yang kedua yaitu antihistamin, contohnya CTM. Mencegah histamin bekerja pada reseptor H-1, mencegah stimulasi refleks bersin. Efek samping, paralisis gerakan silia, efek antikolinergik, dan sedasi. Yang ketiga, asetilsistein, menguraikan mukus yaitu memutus ikatan disulfida protein. Yang keempat, karbosistein, bekerja intrasel yaitu pembentukan lendir encer. Yang kelima, ekspektoran, contohnya gliseril goikolat, merangsang iritan reseptor di lambung, sebabkan stimulasi parasimpatik pada saluran cerna dan saluran napas, sebabkan sekresi mukus yang encer, meningkatkan gerak silia, kelemahan, gangguan gastrointestinal. Yang keenam yaitu mukolitik, contohnya bromheksin dan metabolitnya ambroksol, menguraikan mukus, meningkatkan hidrolisis lisosom, dan stimulasi kelenjar mukus. Ambroksol merangsang produksi surfaktan, menurunkan tegangan permukaan sehingga adesi mukus pada bronkus menurun. Yang ketujuh yaitu salbutamol, indikasi asma bronkial, bronkitis kronis, efek samping takikardi, gugup, hiperaktif, dan susah tidur. Dosis dewasa 3-4 kali sehari 1 tablet, anak-anak umur 2-6 tahun 3-4 kali sehari 1/4 tablet. Yang kedelapan, theophylline, indikasi asma bronkial, efek samping mual dan muntah, dosis 3 kali sehari 1 tablet. Tahap perjalanan obat saluran nafas. Untuk tahap perjalanan obat saluran nafas, di sini kami mengambil contoh yaitu aerosol. Jadi, aerosol itu mempunyai beberapa tahap perjalanan, yaitu pertama, transit atau penghirupan. Pertama, tetesan aerosol mula-mula mencapai kafum bukalis, kemudian menuju ke trakea, lalu ke bronkus, selanjutnya ke bronkiolus, lalu ke kanal alveoli, dan akhirnya ke alveoli paru.
Di sini ada juga faktor yang mempengaruhi dari transit atau penghirupan, yaitu ukuran partikel, pernapasan dan laju aliran udara, aliran gas, kelembapan, suhu, serta tekanan. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap penangkapan atau depo. Ada beberapa cara dalam tahap penangkapan, yaitu tumbukan karena kelembapan, pengendapan karena gravitasi, dan difusi. Yang ketiga itu tahap penahanan dan pembersihan. Jadi, partikel tertahan di permukaan tempat depo. Aktivitas tergantung laju pelarutan dan difusi. Untuk pembersihan sendiri, itu dilakukan oleh mukosilia. Penahanan dan pembersihan tergantung dari sistem aerosol itu sendiri, yaitu larut dalam cairan biologis atau tidak larut dalam cairan biologis. Yang terakhir adalah tahap penyerapan. Tahap penyerapan ini bisa terjadi di daerah seperti hidung, mulut, trakea, penyerapan di bronkus, penyerapan di alveoli, serta penyerapan di saluran cerna.